Dan langsung nih ke Bapak Denny, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Sumedang. Boleh ya langsung nanya? Gak gemeter kah Pak? Tidak. Nah ini apa saja nih Pak yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sumedang dalam mensosialisasikan gempur rokok ilegal? Nah, Terima kasih Bu Tehrani ya yang seperti yang sampaikan, dan dengan tidak mengurangi sampaikan tadi oleh Pak JJ selaku Sekretaris Satpol PP Provinsi, memang begitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa cukai ini dasarnya itu adalah undang-undang. Sementara kalau Satpol PP itu tadi disampaikan menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Di antaranya adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Di antaranya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, kenapa cukai ini harus diawasi? Karena itu tadi, cukai ini bisa peredarannya harus diawasi karena akan menimbulkan efek milado. Minta lagi dong. Nah itu karena pengaruh nikotin ya. gitu. Nah itu sehingga ketagihan gitu. Kemudian juga akan berdampak negatif dan berpotensi ini akan mengganggu tantibum gitu. Nah sehingga kami dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam hal penegakan peraturan daerah ini diantaranya adalah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang bersama dengan kegiatan penegakan hukum. Di antaranya melalui pendataan, kemudian pengumpulan bahan keterangan bagi para warga masyarakat atau para tokoh pengecer, siapa-siapa saja yang dimungkinkan menjual rokok ilegal tersebut. Karena kalau mereka menjual rokok tersebut itu ada kerugian. Pertama tadi bagi warga masyarakat sekitar itu akan meningkatkan pemakaian bagi kalangan remaja, karena kalau remaja kan wah saya ingin kegiatan jantan biar merokok. Karena rokok ilegal ini relatif murah, relatif terjangkau. Kemudian juga ada efek milado tadi yang saya sampaikan. Nah ini perlu diawasi. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kalau berjualan rokok itu yang lebih baik yang resmi saja, jangan rokok ilegal. Nah kemarin hasil dari pendataan kami, pengumpulan bahan keterangan itu ternyata di Sumedang Timur, mohon maaf ya, Sumedang Timur saya katakan. Sumedang Timur itu sekali operasi kami dengan teman-teman dari Bea Cukai itu sampai mencapai 30.000 batang. Berarti peredarannya sangat-sangat besar sekali. Dan ini ancamannya lumayan bisa dihukum gitu 1 tahun, maksimalnya 5 tahun. Nah kami dari Satuan Polisi Pamong Praja itu tadi melindungi warga masyarakat jangan sampai mereka menjadi katakanlah semacam broker kedua atau pengecer daripada rokok ilegal tadi. Karena itu tadi dampaknya sangat besar sekali dan sangat merugikan lah bagi warga masyarakat. Demikian Teh Rani. Iya ya, yang namanya rokok ilegal kan kita belum tahu ya. Apakah itu kadarnya apa aja? Nah itu harus lebih paham nih buat masyarakat. Jadi bahaya banget untuk rokok-rokok ilegal itu. Nah ini Pak selain sosialisasi yang seperti ini, kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sumedang? Terima kasih. Nah itu diantaranya itu tadi ya kan operasi bersama, kemudian sosialisasi. Dan kami juga melatih teman-teman, baik itu dari warga pasar, kemudian juga dari Satuan Polisi Pamong Praja, supaya bisa membedakan mana rokok ilegal dan mana rokok yang legal. Biasanya kalau rokok ilegal ini pertama itu tidak dilengkapi oleh pita cukai, ya ada pita cukainya. Kemudian ada juga dilengkapi oleh pita cukai, tapi itu sudah kadaluarsa, itu melanggar juga. Gitu ya, mungkin ini ada pengecer atau produsen lah yang mengkelabui petugas, diantaranya memakai pita cukai yang katakanlah tahunnya sudah lewat, sudah kadaluarsa. Yang palsu ya Pak? Yang palsu gitu. Nah itu. Kemudian juga di dalamnya ada peruntukannya. Misalnya peruntukannya untuk 12 batang, ternyata ini dalam pita cukainya ada yang 20 batang. Nah itu pelanggaran juga gitu. Nah ini kami himbau, tolong bapak-bapak atau ibu-ibu yang produsen lah pada umumnya, kalau jangan sekali-kali mengkelabui petugas, karena itu tadi dampaknya sangat merugikan bagi produsen itu sendiri, kemudian juga ya nama daerahnya juga gitu. Nah itu karena seperti yang saya sampaikan tadi, Sumedang Timur ini memang relatif sangat besar sekali gitu peredarannya, dan kami ini kadang-kadang konsentrasi memberikan sosialisasi ini ke Sumedang Timur ini gitu. Karena paling banyak ya. Karena paling banyak gitu. Nah itu. Oke. Nah ini jadi Baraya harus mengerti juga nih mengenai pitanya juga. Nah itu karena itu di situ bisa dilihat itu apakah barang ilegal atau barang legal seperti itu. Ada juga ya pita cukainya bekas dipakai lagi untuk rokok ilegal Pak ya? Ya itu banyak juga itu tadi seperti yang saya sampaikan. Banyak produsen yang relatif nakal,
dengan alasan saya untuk mendapatkan pita cukai ini relatif mahal gitu. Iya. Nah akhirnya mereka menggunakan pita cukai yang Bekas, bekas, ya. yang saya katakan tadi udah kadaluarsa gitu. Iya. Nah ini jelas pelanggaran. Iya. Nah oleh sebab itu kami kecuali menegakkan peraturan daerah, penegakan hukum, kami juga memberikan sosialisasi jangan sampai warga masyarakat itu terkena atau katakanlah menjadi pengedar, apalagi istilahnya sebagai pembuat daripada rokok ilegal tersebut gitu. Nah tadi kan sosialisasinya salah satunya adalah dengan operasi bersama. Ya. Nah dari hasil pelaksanaan operasi bersama tahun 2022 ini apa aja sih yang sudah Hasil operasi selama tahun 2022 ini kami kebanyakan operasi pasar Bu, yaitu operasi karena operasi pasar itu ditekankan terhadap sosialisasinya gitu. Sambil pengumpulan bahan keterangan dan sebagainya. Nah kalau operasi bersama kami sudah melaksanakan kurang lebih sekitar 4 atau 5 kali gitu. Nah itu dengan teman-teman dari Bea Cukai, kemudian dari instansi samping dan juga dari Satpol PP Provinsi terutama yang berada di wilayah perbatasan. Nah totalitas dari semua itu kalau yang lebih dari Sumedang ini itu kalau dijumlah totalkan itu sampai 250.000 batang. Iya. Iya. Berarti banyak sekali gitu. Nah ini perlulah semacam pemahaman kepada warga masyarakat, terutama produsen. Apalagi kan di Sumedang ini banyak sekali home industri yang bergerak dalam hal tembakau gitu. Nah ini diantaranya karena tembakau ini dikenakan itu tadi cukai. Ya karena semua barang-barang yang kena cukai ini diantaranya adalah etanol, kemudian juga alkohol dan produk apa saja namanya yang bersumber dari tembakau itu semuanya harus kena cukai gitu. Ya. Dan rokok yang favorit di Kabupaten Sumedang ini diantaranya adalah Lois, Nah, benar. dan O Gold, kemudian O Mile dan NX 86. NX86 ya. Nah itu yang sangat terkenal. Saking sering menyidak ya, Saking sering menyidak. Gitu. Itu tuh Jadi kami barang-barang tahu itu. gitu di sana Jadi itu. tahu, udah di luar kepala. Iya. Oke nih. Pasti ini para baraya yang suka mengerokok Louis pasti tersenyum-senyum nah ini ya gitu nah itu. Apalagi sekarang banyak hajatan loh. Apalagi sekarang banyak hajatan gitu. Karena kalau beli rokok Samsu misalnya 40.000, Louis bisa cukup 10.000 kan. Cepat bungkus itu semakin banyak ya Iya. per bungkus itu semakin banyak orang yang konsumsi. Apalagi tadi seperti saya sampaikan di kalangan remaja. Nah kalangan remaja ini yang rentan terhadap permasalahan-permasalahan tadi yang pada akhirnya akan mengganggu terhadap Tribun Tranmas yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Iya. Begitu loh TW apa bisa dimonitor ganti. Ganti TVUP. Aduh, ternyata nih loh identik ya orang Satpol PP itu geram-geram ya sadis-sadis padahal tuh dengar sendiri kan sama Baraya bahwa sebenarnya yang namanya rokok ilegal itu sangat bahaya sekali. Jangan tergiur dengan harga yang murah ya Pak ya. Nah seperti itu. Dan ini bagaimana gambarannya untuk rencana kegiatan tahun 2023 untuk gempur rokok ilegal ini gimana nih? Nah alhamdulillah seperti yang sampaikan tadi Pak Sekretaris Provinsi bahwa Kabupaten Sumedang khususnya untuk Pol PP Sumedang ya itu kita memiliki anggaran sekitar 1,2 M gitu ya. Tadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 40% untuk kesehatan, ini dikelola oleh SKPD yang membidanginya, dan khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, itu mendapat jatah sekarang mas 10% gitu. Nah kami di sini pertama itu adalah melatih kepada warga masyarakat, kemudian juga kepada organik sendiri, di antaranya dengan narasumber sama dari Bea Cukai, kemudian juga dari Kejaksaan gitu sebagai narasumbernya. Itu supaya bisa membedakan rokok asli dan rokok tidak asli gitu. Nah untuk di tahun 2023 nanti itu kami akan mentitik beratkan kepada sosialisasi tadi. Supaya warga masyarakat, semua lapisan komponen yang ada di masyarakat, baik itu RT-nya, RW-nya, itu bisa memahami. Nah mudah-mudahan dengan sistem seperti ini akan meningkatkan ketahanan warga masyarakat, terutama dalam mengkanter peredaran rokok ilegal tadi. Jadi tidak terbatas kepada petugas. Seandainya Pak RW misalnya dia katakanlah buka warung misalnya kan, kemudian dia mengedarkan yang tadinya tidak tahu bahwa itu rokoknya itu adalah rokok ilegal, karena sudah dibekali ilmunya, oh tahu dia jadi rokok ilegal ini, jadi tidak boleh. Karena ancamannya ya relatif berat gitu. Nah kalau berbicara masalah ancaman, ya mungkin nanti teman kami dari Bea Cukai. Iya, Nah tugas kami di sini adalah
memberikan edukasi kepada warga masyarakat jangan sampai jadi korban. Gitu. Nah, Hanya karena itu jangan betul. mengejar keuntungan yang besar, tapi kita mempertaruhkan diri sendiri gitu. Oh, Nah itu, iya. demikian. Nah itu mungkin nih Baraya nih untuk gambaran rencana. Jadi siap-siap nih. Jadi buat Baraya jangan, aduh udah murah ya, simpen aja gitu atau pakai aja. Nah ini ternyata loh ada hal-hal yang Baraya harus ketahui. Ada juga nanti urusan dengan hukum juga ya seperti itu. Apalagi yang menyebar-nyebarkan atau mungkin memperjualbelikan kembali. Dan Baraya, aduh. Semakin komplit ya tadi penjelasan-penjelasan yang sudah kita dapat. Iya. Mungkin Baraya nih buat Pak Denny. Pak Denny biar menyairkan suasana lagi nih. Yeah. Karena Baraya nanti udah pengen kayaknya ada yang gatel nih. Aduh, ini Rani saya tuh pengen nanya-nanya tapi mana sih? Tapi kan belum nih Baraya. Kita nanti berbincang lagi dengan Pak Pino yang lebih jelas lagi untuk menerangkan bagaimana sih ciri-ciri rokok ilegal dan aturannya. Nah nanti kita akan bergabung dengan Bapak Pino. Tapi sebelumnya kita simak dulu lagu atau tembang Sunda biar mencairkan suasana lagi di suasana pagi yang adem begini. Mungkin Mbak Denny meminta lagu apa nih Pak? Kalau saya mah minta lagu Hampura saja. Aduh gitu. Hampura. Karena Satpol PP ini dimanapun bertugas itu paling dibenci oleh warga masyarakat gitu. Jadi Hampura lah gitu. Nah itu. Tapi dalam arti kata itu tadi menjaga ketentraman ketertiban umum supaya lebih luas. Itu. Bukan. Coba misalnya kan PKL. Kenapa Satpol PP identik dengan PKL? Itu tadi mereka cari kehidupan, cuma mereka itu melanggar. Tidak boleh berjualan misalnya di bahu jalan. Karena kalau keserempet mobil, model tadi ada yang tabrakan gitu kan. Iya. Itu yang rugi siapa nanti? Kita jaga ketentraman ketertiban yang lebih luas dan antaranya warga masyarakat pada umumnya. Nah, gitu. karena Makanya itu kita kenapa mesti- belum sadar hukum juga, Nah, belum begitu. ngerti masalah keselamatan juga harusnya lebih mengerti. Jadi jangan benci dong ya ke Bapak Jangan Satpol benci, PP tapi yang- boleh benci benar-benar cintrong. Cinta. Makanya sekarang minta lagunya itu Hampura dari Anjat Nika kalau nggak salah. Iya, dari Lagu Hampura nih perwakilan dari Pak Denny untuk semua Baraya, mungkin yang khususnya orang-orang PKL biasanya nih. Semua aja. Ini kebetulan ini ada warga pasarnya nih gitu.